Rumah tangga bahagia ada 3 unsur, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemarin udah bahas sakinah, kita bahas yang kedua yaitu mawaddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya Tanto Guru PAI. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang Surat Ar-Rum ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menjadikan istri dari jenismu sendiri, pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu litaskunu ilaiha, dan di antara kamu mawaddah wa rahmah. Yang sakinah udah kita bahas di video sebelumnya. Kita bahas sekarang adalah tentang mawaddah. Mawaddah adalah level yang lebih tinggi daripada al-hub, daripada cinta biasa. Kenapa? Karena al-mawaddah hanya bisa diraih dengan berumah tangga. Karena mawaddah hanya bisa diraih setelah menikah. Tidak bisa disebut mawaddah orang yang belum menikah. Tidak bisa disebut mawaddah orang yang masih single walaupun dia cinta kepada siapapun melebihi cintanya suami pada istri misalnya. Jadi mawaddah adalah sebuah rasa cinta yang bernilai tambah, bernilai plus. Plusnya apa? Tambahnya apa? Yaitu dalam mawaddah ini kita ada rasa saling memiliki dan sudah halal 100%. Dan kemudian dari mawaddah ini, kemudian kita bisa melaksanakan hak dan suami istri dengan baik. Kita ngomong soal mawaddah, memang secara umum adalah rasa cinta ya. Dan untuk mendalami kata mawaddah ini memang kita harus betul-betul memahami rasa cinta. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan banyak tanda cinta. Kesempatan kali ini kita bahas 3 saja. Tanda cinta yang juga menjadi indikator apakah keluarga kita itu mawaddah atau tidak. Yang akan menjadi tanda antara suami dan istri itu mawaddah atau tidak. Yang pertama adalah tanda cinta, tanda mawaddah itu adalah ingin selalu dekat. Ingin selalu dekat. Ya sebagaimana kita jatuh cinta ya, bahwa orang yang namanya jatuh cinta tentu pengen selalu dekat. Baik dekat di hati maupun dekat secara fisik. Bahkan dulu nih kalau kita nih lagi jatuh cinta sama seseorang, jangankan kok dekat sama fisik ya. Kita dekat sandalnya saja, waduh udah deg-degan ya. Ya Allah, apakah ini tanda berjodoh ya? Kita motornya jejerin aja, waduh itu hati udah deg-degan. Kenapa? Ya memang tanda cinta itu adalah salah satunya adalah ingin berdekatan dengan alasan apapun, dengan argumen apapun. Ketika ingin merasa dekat, itu adalah sebuah tanda cinta. Kadang memang ada orang yang bilang bahwa yang namanya cinta itu tidak butuh alasan ya. Yang namanya cinta kadang tidak butuh jawaban. Tapi yang namanya cinta memang ada alasannya, ada jawabannya. Kalau dalam sunnah Rasulullah SAW disebutkan tankhihul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Kita itu jatuh cinta kepada pasangan kita itu karena 4 perkara. Satu adalah li jamaliha, karena kecantikannya. Ini tentu wajar ya, bahwa kalau kita itu jatuh cinta biasanya pertama adalah kita memandang fisiknya, memandang penampilannya, memandang outfitnya. Sehingga sering terjadi istilah jatuh cinta pada pandangan pertama. Kenapa? Kebanyakan adalah lihat fisiknya. Karena wajahnya yang tampan, yang cantik. Karena penampilan outfitnya yang memukau. Karena gaya bicaranya yang menawan. Karena senyumnya yang merasuk ke hati. Karena kata-katanya menghujam ke jantung. Ini adalah sebuah kewajaran ya. Jadi ketika kita jatuh cinta karena fisik, ini adalah sesuatu yang wajar ya. Banyak orang yang betah ingin selalu berdekatan. Banyak orang yang kangen ingin selalu bersama dengan orang yang ia cintai. Dan begitulah yang namanya jatuh cinta. Wajar juga kalau kita berdekatan secara fisik. Dan itu
justru menjadi salah satu tujuan nikah ya. Salah satu tujuan nikah kalau ingin berdekatan secara fisik dulu nggak boleh sebelum menikah. Tapi setelah nikah, wah tentu boleh banget ya. Tentu boleh banget. Yang kedua adalah karena liha karena hartanya. Jatuh cinta karena harta itu adalah normal, wajar ya. Misalnya ada pasangan ya, ini tampang dari suami ini, tampang level kelurahan tapi dia bisa dapat istri level artis. Kenapa? Ya bisa jadi karena hartanya, dan itu adalah wajar-wajar saja ya, wajar-wajar saja. Jatuh cinta karena harta itu adalah normal, fitrah manusiawi. Jadi antum nih para akhwat, para sahabat-sahabat yang masih jomblo, kalau cari pasangan yang berwibawa ya enggak? Bawa mobil, bawa rumah, ya enggak? Bawa tabungan ya begitu. Jadi yang berwibawa ya. Begitupun yang ikhwan, yang teman-teman yang masih bujang idin ya, cari ya istri yang berkepribadian ya, mobil pribadi, kendaraan pribadi, rumah pribadi ya. Kenapa? Ya jatuh cinta karena harta itu wajar juga. Yang ketiga, Nabi menyatakan kita itu bisa jatuh cinta karena kepada seseorang itu karena lihasabiha, karena keturunannya. Karena dia adalah punya nasab yang memukau. Mungkin dia anak keturunan kiai, mungkin dia keturunan nabi, mungkin dia punya keturunan yang orang baik-baik, tokoh masyarakat, politikus, orang pandai, orang terkemuka di kampung, sehingga menjadi ini kalau jatuh cinta pada orang-orang yang terpandang memang wajar juga. Kalau dalam bahasa Jawa itu sering disebut bibit, bobot, sama bebet ya. Bibit itu keturunannya, bobot itu kemampuannya, bebet itu adalah hartanya, dan itu adalah wajar-wajar saja. Tapi Nabi menyatakan yang titik utamanya ketika kita jatuh cinta adalah bukan pada li jamaliha, bukan pada li maliha, bukan pada li hisabiha. Tetapi yang paling utama adalah li diniha, dinikahi atau jatuh cinta karena agamanya. Nabi sampai menekankan fasfar bizatitin talibat yadak. Utamakanlah agama biar kamu beruntung. Idealnya memang kita dapat pasangan yang cakep, yang cantik, yang keturunan orang baik-baik, yang kaya, yang agamanya bagus. Wah, ini surga dunia nih ya. Kalau ada yang begituan satu, tolong cariin satu buat saya ya. Kalau empat-empatnya ada, oke nih, bagus sekali ya. Tapi kalaupun misalnya harus mencari di antara banyak pilihan, maka utamakanlah yang agamanya. Utamakanlah dinnya. Kenapa? Walaupun dia cantik, walaupun dia keturunan orang baik-baik, walaupun dia orang kaya, tapi kalau nggak punya agama, punya akhlak yang baik, ini tiga ini akan mubazir saja. Tiga ini akan malah menjadi bencana daripada menjadi nikmat. Daripada menjadi rezeki malah menjadi bahaya untuk rumah tangga. Maka utamanya adalah kalau disuruh milih, utamanya adalah kepada din, kepada agama, kepada akhlak. Agar apa? Karena dalam mawaddah itu adalah adanya unsur kedekatan, unsur jatuh cinta. Tidak akan bisa dekat, tidak akan bisa jatuh cinta kalau antara suami dan istri itu tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tepat. Maka kedekatan itu mungkin awalnya dari fisik, mungkin awalnya dari keturunan, mungkin awalnya dari harta, tapi penentunya nanti adalah bagaimana bisa melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dengan seimbang. Sehingga apa? Betah di rumah. Betah selalu bersama. Karena diingat-ingat. Nabi Muhammad SAW itu menyatakan untuk keluarga beliau dengan kalimat yang indah, yaitu baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Yang namanya baiti jannati, rumahku surgaku, itu tidak ditentukan oleh rumahnya, tetapi ditentukan oleh penghuninya. Walaupun rumahnya besar, gedungnya besar, tapi kalau isinya orang sakit, ya tetap namanya rumah sakit. Walaupun gedungnya tinggi menjulang, tapi isinya hewan-hewan, ya tetap namanya kandang. Tapi kalau rumahnya kecil, rumahnya sederhana,
Tapi penghuninya ini beriman kepada Allah, melaksanakan kewajiban dan haknya dengan tepat. Itulah bisa disebut dengan baiti jannati. Rumahku adalah laksana surgaku. Dan itu tanda cinta awalnya adalah adanya kedekatan. Dari situ kita bisa ingin selalu bersama. Dari situ kita ingin selalu berdua dengan pasangan kita. Yang kedua teman-teman, tanda cinta atau tanda mawaddah itu adalah rela berkorban. Ya, sebagaimana orang jatuh cinta pada umumnya, kalau dia jatuh cinta, dia gunung pun kan kudaki, lautan ku seberangi, sawah-sawah akan ku paculi, ya. Ingin ada rasa rela berkorban. Maksudnya apa rela berkorban? Yaitu dia tidak cuma mikir dirinya sendiri, tapi memikirkan orang yang ia cintai. Misalnya seorang ibu cinta kepada anaknya, maka ketika dia makan, dia nggak cuma mikir dirinya sendiri, tapi mikir anaknya. Anaknya nanti siang makan apa, nanti malam makan apa, dan itu adalah tanda cinta. Begitupun kita para suami khususnya, ketika mencintai seorang istri adalah dia memikirkan istrinya, melakukan apa saja yang terbaik untuk keluarganya. Ya, ibaratnya adalah kita nih, bapak-bapak terutama, kalau punya hewan peliharaan, itu ya rela berkorban loh. Misalnya punya peliharaan hewan burung misalnya, dia tahu kapan harus makan, dia tahu kapan ini burungnya harus mandi, dia tahu makanan apa yang cocok, dia tahu bagaimana cara merawatnya, dan itu memerlukan waktu, kadang meluangkan waktu, harus beli ini, beli itu untuk kesehatan hewan peliharaan. Itu aja bisa dilakukan. Apalagi kalau ini untuk keluarga kita, untuk istri kita, maka harus bisa rela berkorban. Ya. Kita punya hewan peliharaan kambing, ya harus tahu apa nih makanan yang cocok untuk kambing. Kasih rumput. Udah tahu kambing dikasih Coca-Cola, Fanta, bukan. Ya. Habislah itu. Maksudnya apa? Bahwa kalau kita tuh rela berkorban adalah kita memberikan pelayanan yang terbaik. Apa yang orang cintai kita mau, kita bisa memberikan yang terbaik semampu kita. Ini rela berkorban. Tentu dengan cara-cara yang positif, dengan cara-cara yang diperbolehkan syariat. Tidak boleh rela berkorban kemudian menabrak-nabrak hukum syariat, misalnya dengan mencuri, korupsi demi membahagiakan keluarga kita, ini tentu saja tidak boleh. Yang ketiga, teman-teman, yang terakhir adalah tanda mawaddah adalah adanya rasa cemburu. Cemburu ini adalah tanda cinta. Akan sangat bahaya kalau antara suami istri tidak ada rasa cemburu. Itu disebut namanya dayuts. Orang yang dayuts itu jangankan kok masuk surga, baunya surga aja nggak dapat. Siapa itu? Mereka yang cuek. Ya, mereka yang cuek pada pasangan mereka. Terserah kamu deh, kamu mau main kemana, mau berhubungan dengan siapa, kamu bergaul dengan siapa, terserah lo deh. Nah, itu hati-hati, tidak boleh begitu. Yang namanya rasa cinta itu ada batasan-batasan. Nah, batasan kita itu adalah cemburu. Kalau Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa Allah itu juga pencemburu, dan Allah akan cemburu kepada hambanya ketika hambanya melanggar batasan, yaitu melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Begitupun dalam kehidupan rumah tangga itu ada sikap cemburu. Kita harus tahu batasan-batasan, harus bisa jaga perasaan. Kalau saya begini, kira-kira istri saya ridho nggak ya? Kalau saya begitu, istri saya aman nggak ya? Kalau saya begini, suami saya ridho apa tidak ya? Kalau saya bergaul ke sana, suami saya rela apa tidak ya? Tapi ini tentu dengan batasan-batasan yang positif ya, cemburu yang positif. Tidak punya rasa cemburu negatif, dayuts, berlebihan dalam rasa cemburu juga tidak baik. Ini adalah cemburu yang ada batasan-batasan yang pada intinya adalah kalau orang cinta itu harus bisa menjaga perasaan pasangan kita. Harus bisa menjaga rasa cinta. Jangan sampai mengecewakan. Jangan sampai membuat suami istri kita itu gelo, kecewa dengan kita. Jaga perasaan. Ini teman-teman semuanya. Halo hikmah. Ya oke teman-teman semuanya, terima kasih. Ini adalah sekilas tentang mawaddah.
Jadi mawaddah ada 3 hal penting tanda cinta, yaitu satu, ingin selalu berdekatan dan itu halal dalam nikah. Yang kedua adalah sikap rela berkorban melayani dan memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Yang ketiga adalah kita selalu punya rasa cemburu dalam artian positif. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.